Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ajun Nur Syifa dengan NPM 2215061031. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu saya dari kelompok 2 tentang materi 1.2 yaitu downloading dan installing Python. Di sini ada nama anggota kelompok saya yaitu ada Adit Tia Johansa, Fadil, Nur Emi, dan saya sendiri Ajun Nur Syifa dan Adinda Salsabila. Yang pertama itu ada materi 1.2.1.1 yaitu tentang memulai perjalanan Python. Cara menginstal Python dan menggunakannya. Ada beberapa cara untuk mendapatkan salinan dari Python 3 tergantung sistem operasi apa yang digunakan. Bagi pengguna Linux, kebanyakan sudah terinstall Python pada sistem operasinya. Jika pengguna Linux, maka dapat membuka konsol dan ketikkan Python 3. Jika terdapat pesan Python 3.4.5 dan terdapat pesan seperti gambar itu, berarti Python sudah terinstall pada sistem operasinya. Jika tidak terdapat pesan seperti di atas, maka membaca dokumen dari Linux untuk menginstal package Python. Materi kedua yaitu 1.2.1.2 memulai perjalanan Python. Cara menginstal Python dan menggunakannya. Untuk pengguna Matchbook versi Python 2 sudah terinstall, namun perlu diupdate terlebih dahulu untuk menggunakan Python 3 yang dapat di-download di situs Python orang dengan ekstensi pkg. Untuk pengguna Windows, dapat langsung mendownload file xPython di situs python.org. Dan di sini terdapat gambar untuk pendownloadan Python. Nah, di sini lanjut terdapat pendownloadan Python itu tuh terdapat gambar seperti ini, yaitu ada download for Windows Python 3.11.3. Selanjutnya ada materi 1.2.1.3 yaitu tentang memulai perjalanan Python. Untuk menggunakan Python, ada beberapa tools yang perlu dipakai. Yang pertama ada editor untuk menulis code. Yang kedua ada console, tempat untuk perjalanan code. Yang ketiga ada debugger untuk menjalankan kode langkah demi langkah. Dan yang keempat ada IDLE untuk menjalankan program-program sederhana Python. Dan di sini terdapat aplikasi Python yang sudah baru di-download. Selanjutnya yaitu ada 1.2.1.4 prepare untuk menjalankan sebuah program Python. Yang pertama itu kita klik new file, yang kedua editor Windows terbuka, selanjutnya ada menuliskan kode pada editor, yang keempat itu klik save atau save as. Dan extensionnya itu .py. Di sini terdapat gambar yaitu untuk memulai perjalanan Python yang pertama. Seperti ini dia untuk gambarnya. Selanjutnya yaitu ada 1.2.1.5 memulai perjalanan Python, yaitu memulai program sederhana. Yang pertama itu masuk ke aplikasi Python, ketik print dalam kurung .2 nama kamu. Yang ketiga klik file save. Yang keempat lanjut bisa langsung di run. Kemudian akan muncul tulisan nama kamu. Dan di sini sudah ada contohnya, yaitu ada di print dalam kurung his. Dan di sini juga langsung ada outputnya atau hasil dari programnya, yaitu ada di sini his.
Selanjutnya ada 1.2.1.6, yaitu cara merusak dan memperbaiki kode. Menggunakan IDLE. Cara menyimpan datanya, yang pertama itu klik file, buka, arahkan ke file yang Anda simpan sebelumnya dan biarkan IDLE membacanya. Yang kedua, jalankan kembali dengan menekan F5 saat jendela editor aktif. Selanjutnya ada IDLE dapat menyimpan kode Anda dan mengembalikan saat Anda membutuhkannya lagi. Penggunaan IDLE. Yang pertama harus hapus tanda kurung penutup, kemudian masukkan tanda kurung lagi. Setiap kali Anda meletakkan tanda kurung tutup di program Anda, IDLE akan menampilkan bagian teks yang dibatasi dengan sepasang tanda kurung yang sesuai. Ini membantu Anda mengingat untuk menempatkannya berpasangan. Jika Anda menghapus tanda kurung tutup lagi, kode menjadi salah. Ini berisi kesalahan sintaks. IDLE akan mengingatkan Anda untuk menyimpan file yang dimodifikasi. Selanjutnya ada 1.2.1.7, ketelitian. Penting untuk berhati-hati dan teliti saat menulis kode untuk mencegah terjadinya kesalahan. Pada skenario yang diberikan, kesalahan disebabkan oleh kurangnya tanda kurung dalam fungsi print. Kesalahan tersebut ditampilkan dengan jelas di jendela editor dan kode diperbaiki dengan menambahkan tanda kurung. 1.2.1.7, ketelitian. Namun, beberapa kesalahan mungkin tidak langsung terlihat seperti yang ditunjukkan dengan menghapus satu tanda huruf dari fungsi print. Dalam kasus semacam itu, penting untuk memeriksa kode secara menyeluruh untuk menemukan kesalahan dan penggunaan alat debugging untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang mungkin timbul. 1.2.1.8, jenis-jenis error. Yang pertama ada kesalahan sintaks. Di sini ada kesalahannya, ada gambarnya, yaitu ada bacaan di bawahnya syntax error, invalid syntax. Nah, itu berarti kodenya salah. Yang kedua ada exception error. Di sini ada contohnya pembuatannya, dan di bagian terakhir itu ada yang errornya dikasih tahu, ada zero division error. Nah, terus name error, berarti namanya dia itu error dan tipenya itu tipe error. Sekian, begitu saja penjelasan tentang presentasi kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.